Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi Mbak Dewi? Induk dari hampir semua jenis olahraga. Oke, boleh satu maju ke depan satu persatu. Di sini ada 4 unsur yang termasuk dalam atletik ini. Berikut unsur apa saja? Ya, maju. Boleh? Ada apa sih di atletik itu? Maju ini, boleh. Satu saja ya. Tulis yang pertama sekali nomor 1 itu apa? Ada unsur apa di atletik? Iya, coba. Ya, nanti Pak mau lihat dulu pengetahuan tentang kemarin baca atletik itu yang didapat sama Riris itu apa? Ada unsur apa di atletik? Oke, kamu tulis. Baru estafet. Oke. Terima kasih Riris. Oke, silakan duduk. Oke, yang kedua boleh? Apa saja? Maju ke depan? Maju, boleh. Maju lagi. Yang jelas, ya. Yang sering maju, yang nanti sering bertanya terus sering menjawab akan Pak apresiasi dengan nilai yang baik. Mari. Cepat. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Lanjut, next. Apa lagi? Boleh? Masih bisa. Oke. Masalahnya orang 3 ini, kita berapa jumlahnya? 32. Ayo. Yang lain harus lebih aktif lagi. Lompat jauh. Oke, good. Satu lagi. Silakan. Oke, silakan Chelsea. Ya, yang berani. Lempar cakram. Oke, terima kasih buat yang semua sudah maju. Mengaku sudah ada? Ada. Oke, dari keempat teman kalian yang sudah berani maju memberikan jawaban ini, semuanya hampir mendekati benar. Ya, tidak salah, tapi ini menyebutkan nomornya. Yang benar ini tinggal Pak perbaiki ya, bukan lari estafetnya, ini nomornya. Jadi dalam atletik itu yang pertama itu ada unsur jalan, no jalan cepat, hanya unsurnya saja. Jalan cepat itu nomornya. Habis jalan lari, yes, lari jauh. Habis lari lompat, bagus. Habis lompat yang disebutkan tadi nomor-nomor dalam perlombaan atletik. Bisa dipahami? Dari jalan, lari, lompat, lempar. Nomornya. Ya. Jalan tadi apa? Jalan cepat. Jalan cepat. Oke, good. Lari ada berapa? Angkat tangan, sebut nama angkat tangan. Angkat tangan. Mbak Dwi lagi. Oke, ini banyak nilainya hari ini. Silakan. Oke, lari cepat, lari lambat,
lari cepat, lari estafet, dan oke, belum tepat. Yang lain? Yang lain? Tangan. Oke, rilis lagi, boleh rilis. Iya. Lari estafet, lari jauh. Ada yang bisa melengkapi? Lari sampul sama dengan lari estafet. Lari jarak pendek. Sebut nama. Lari jarak pendek terus. Jarak jauh satu lagi. Ya, jarak sedang itu apa dalam atletik? Tidak apa-apa. Ya. Jarak menengahnya ada jadi pendek, menengah, dan jauh. Ya, jadi ada 3. Oke, lompat apa saja? Jauh. Wait. Angkat tangan. Sebut nama. Nah. Atasnya. Apa? Selain lompat jauh. Lompat jauh. Apa? Lompat panjang. Ayo. Tidak ada lompat pendek. No. Oke, ya. Lawan kata rendah. Ada lompat tinggi. Ada satu lagi yang lompat tapi awalannya sama dengan lompat jauh, tetapi tumpuannya tidak. No. Yang sebutkan tadi itu masuk dalam senam tadi. Oke, ya ada diingat kembali pelajarannya. Oh, 2 tahun kemarin kita pandemi ya, jadi jarang praktek. Oke, nggak jadi masalah. Ada namanya lompat. Ini asing, baru terdengar mungkin hari ini. Jangkit. Lompat jangkit. Yang bagaimana nanti juga sekalian silakan pakai sumber media online-nya, bisa di YouTube, terus pakai sumber-sumber yang lain bisa jadi perpustakaan. Satu lagi, ada 4. Ada lompat jauh, ada lompat tinggi, dan ada lompat jangkit. Satu lagi, lompat tinggi. Siapa yang baru sebut? Siapa nama sebut nama? Dia Nazira. Lompat tinggi, galak, harus berani. Ya, jadi aplaus dulu buat Nazira. Kita masuk ke intinya lari estafet. Kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran itu kita ada 2. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian memahami tentang teknik-teknik lari estafet. Kemudian yang kedua, tujuannya kalian akan mempraktikkan teknik-teknik estafet. Bisa dipahami? Bisa. Oke, itu. Jadi yang tidak kelihatan silakan dengarkan, nanti bisa dengan tanya dengan teman-teman. Pengertian lari estafet. Lapisan lari estafet adalah salah satu lomba memulai pada perubahan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau peranting. Pada nomor ini, tiap regu terdiri atas 4 atlet. Sebagai nomor regu, diperlukan kerjasama yang baik, terutama dalam pemberian dan penerimaan tongkat. Stop sampai sana. Ya, jadi regu terdiri atas 4 pelari. Kira-kira kalau sudah ditentukan 4 pelari, ya, boleh tidak kalau Pak nambah dong Pak jadi 5 atau jadi 6? Boleh tidak? Pertanyaan Pak Sabina. Boleh. Yakin? Jawabannya tidak boleh.
Karena apa? Karena apa? Sudah ditentukan oleh ya, yang menentukan peraturan itu siapa? Bukan panitia lomba. Yang menentukan seluruh aturan dalam olahraga itu induk organisasi internasional. Dalam hal ini induk organisasi internasional atletik itu IAAF. Apa yang bisa menyebutkan pertanyaannya? Ya sih, harusnya masih ingat kita sudah belajar di kelas 8. Internasional. International Athletic Amateur Federation. Oke, good. Ya. Sudah, singkat saja. Kita lanjut. Ya. Jadi pergantian. Peralatan lari yaitu ada sepatu lari, kedua start block, yang ketiga lintasan, dan yang keempat adalah tongkat. Teknik lari estafet yang akan kita pelajari ini adalah cara pegang tongkat dan cara memberi dan menerima tongkat. Teknik pegang tongkat saat start jongkok. Ada 3 variasi pegangan saat start jongkok. Pertama, tongkat ibu jari dengan kelingking dan jari manis menggenggam. Oke. Ini nanti akan Pak percepat karena tidak semua yang dalam tayangan ini harus dicatat, tidak, ya. Karena setelah ini nanti kita praktik di lapangan. Oke, Pak lanjut. Tongkat. Yang kedua, sebagai tumbuhan di atas garis lalu, seperti contoh di gambar. Nah, berikut adalah contoh gerakan tercontoh menggunakan tongkat. Di gambar. Oke, stop dulu, ya. Start jongkok. Ya. Beberapa hari yang lalu Pak kasih tahu bahwa kita akan belajar estafet. Start jongkok itu hanya digunakan oleh pelari nomor berapa? 1. Sama. Yang jawab duluan siapa? Siapa sana? Oke, dua-duanya. Oke, dua-duanya nanti akan dapat nilai tambahan dari Pak. Jadi hanya pelari pertama yang menggunakan start jongkok. Oke, ya. Terus kemudian pelari 2, 3, dan 4 akan ya, start melayang. Bagus, berarti benar-benar belajar, ya. Menggunakan start melayang atau start berdiri. Good. Lanjut. Oke, berarti apa yang Pak kasih tugas beberapa hari yang lalu benar-benar Contoh menggunakan belajar. tongkat. Teknik pegang tongkat pada waktu akan memberikan. Pegang tongkat berada di pangkal tongkat. Oke, bagaimana yang di belakang di pangkal itu? Ya, di depan kalian sudah ada tongkat estafet. Ya, ini tongkat estafet Pak, warna-warni. Ya, betul. Karena ini juga sudah ditentukan oleh IAAF, bahkan harus berwarna-warni biar tahu apakah pelari yang sana tadi antara line 1 sampai dalam lari estafet itu ada 8 line dalam lintasan itu, ya. Jadi kalau berubah-ubah berarti melintasi pelari yang lain itu tidak boleh, ya. Oke, ini teknik pegang. Bagian pangkal ini bagian ujung, ya, digenggam. Nah, nanti teknik servisnya nanti servis, maaf Pak, ulangi lagi.
teknik memegang, teknik startnya nanti kita praktikkan di gedung atas nanti ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tunggu, ada yang belum lihat? Pegangnya di pangkal, tidak di tengah, tidak pula di ujung. Kalau di ujung bagaimana? Kalau mau beri dengan pelari kedua, apakah seperti ini? Kita akan menyulitkan pelari kedua akan waktu saat akan menerima. Jadi kalau di pangkal, enggak boleh berdiri, langsung Pak praktekkan saja. Oke, menghadap sana. Sekarang kalau pelari pertama, nah ini ya, apa akan melompat tidak apa-apa, kita belajarnya cepat saja. Kalau pelari pertama, bukan kalau, tapi semua pelari pertama kecuali yang tidak wajib memegang dengan tongkat dengan tangan kanan. Pelari kedua berarti menerima dengan tangan kiri, ya. Jadi pelari kedua akan menerima dengan tangan kiri. Kita nanti akan belajar secara visual. Apa itu visual? Yes, melihat ke arah pelarinya. Dengan siapa? Sebut. Ya, Anggi. Anggi menghadap ke Pak berarti sekarang. Up. Kaki kanan di depan. Kaki kanan di depan. Kaki kanan di depan. Mana kaki kanan kamu? Menghadap sana. Oke, good. Oke. Sekarang posisinya tetap seperti ini. Kanan kaki di depan. Maju satu langkah. Maju. Oke, good. Tangan kiri meminta dengan Pak. Meminta bagaimana cara meminta? Oke. Meminta, maaf, kalian meminta seperti ini. Seperti ini. Ya, tengadah. Iya, tengadah. Ah, ini. Tengadah. No. Balik biasa. Nah, good. Ya. Jadi menerima dengan cara Pak tidak sopan. Ya. Kalau dalam matematik seperti ini, kita menyingkirkan dulu cara tidak sopan dengan sopannya. Tapi karena aturannya seperti ini, ya meminta boleh dengan tangan kiri. Oke, meminta kembali. Oke. Jangan sekali-sekali memberi tongkat di tengah. Hop, tunggu, wait ini. Kenapa tidak boleh di tengah? Selain sudah aturannya, nanti memberikan dengan berikutnya nanti susah. Ya, jadi berikan di ujungnya. Genggam, hop, genggam, siap balik ke sana, hop, jalan satu langkah, hop, jalan ke sana berarti pelari ketiga menerima dengan tangan kanan, good, terima kasih. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah salah satu teknik memberi dan menerima menggunakan tongkat. Teknik pandangan menerima tongkat ada dua. Pertama, cara visual adalah cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang sebelum tongkat berpindah kanan. Kedua adalah cara non visual adalah teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah kanan. Seperti contoh di gambar. Berikut adalah contoh teknik memberi dan menerima teknik visual. Kali ini adalah teknik memberi dan menerima teknik non visual.
Oke, ternyata anak-anak Solihah kelas 9A, terima kasih hari ini sudah mengikuti pelajaran materi atletik lari estafet dengan baik. Semuanya sudah melakukan larinya dengan sungguh-sungguh, walaupun masih ada perlu perbaikan di sana sini, ya. Namanya proses belajar. Kita mulai dari yang belum paham menjadi paham, lebih paham lagi, ya. Jadi terima kasih. Untuk kedepannya harus banyak perbaikan lagi, ya. Jangan berhenti mencoba segala sesuatu, apalagi memulai dengan kata Pak tidak bisa, ya. Itu jangan kita nangis sedikit-sedikit sebelum kita memulai tidak bisa. Kita harus mencoba dulu, mencoba sampai bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti setelah ini itu ada tugas kalian, nanti dikumpulkan menjadi tugas rumah, ya. Jadi tugas rumah minggu depan dikumpul. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi penghasilan. Sebenarnya Pak ada sedikit mau memberi motivasi. Motivasinya apa? Oke. Saya tadi sudah menghubungi atlet nasional, ya, atlet nasional dari Lahat, namanya Kak Rio Malhotra. Ya, Kak Rio Malhotra ini seorang pas pampres. Beliau asli Lahat, bekerja di pas pampres. Atlet nasional, punya rekor PON beliau ini. Sebentar, siapkan ya. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan motivasi buat kalian. Bagaimana ya? Kita ini kan daerah. Oh, ini Kak Rio Malhotranya. Assalamualaikum Kak Rio. Waalaikumsalam. Sebentar, Kak Rio, minta maaf sebelumnya. Kebetulan ini anak-anak Pak ini Kak Rio akhwat semua. Iya, akhwat semua. Boleh pakai pakaian dulu Kak Rio. Minta pakai singlet atau apa? Oh iya. Oh, di rumahnya tuh dia ada pakaian TNI di sini. Ya, dia lagi free hari ini. Walaupun pas pampres dia ini dikasih kebebasan, ya, dikasih kebebasan untuk latihan. Jadi beliau pas pampres saat mengawal Pak SBY sebagai presiden. Jadi sebentar saja, ya, untuk memotivasi kalian, terutama kemarin yang sudah juara-juara. Siapa tahu akan mengikuti jejak Kak Rio Malhotra di Stones. Dari Stones beliau jadi atlet. Oke, thank you Kak Rio Malhotra. Oke, ini dengan sebentar. Ini siswa-siswa. Nah, ini Kak Rio. Ini murid Pak di SMP 6. Halo, mana saya? Halo, saya. Hai. Ya, terima kasih Kak. Iya. Oke, Kak Rio ini. Saat ini Kak Rio bertugas di mana Kak Rio? Masih ya Kak Rio ya? Oke, masih. Oke. Ya. Ya. Terus berlatih Kak Rio ya? Oke, latihan. Oke. Nah, ini Kak Rio. Kebetulan beberapa dari adik-adik ini ada atlet, tapi bukan dari atlet atletik, ada karate ya Mbak Melisa ya? Iya, kemarin juara 2 kabupaten. Nah, mungkin bisa memotivasi yang juara 2 kabupaten. Mungkin Kak Rio ini atlet asli Lahat nih. Sampai bisa jadi atlet nasional itu bagaimana perjalanannya Kak Rio? Biar jadi motivasi semua buat adik-adiknya nih Kak Rio. Oke. Lihat ya. Ya. Yo, dari Gelora. Iya. Iya.
semuanya itu benar-benar dari nol Kak Rio ya. Iya jadi dari kalian dari ini beliau sampai menginjakan sampai detik ini masih jadi pasukan pas pampres. Pas pampres itu pasukan elit ya mengawal presiden. Ya, mengawal presiden, tapi beliau tetap aktif dalam kegiatan sebagai atlet nasional, betul Kak Rio? Iya. Oke, jadi pesan-pesan terakhir Kak Rio buat adik-adiknya Kak Rio. Sangat membantu terutama Pak sendiri. Ini memudahkan Pak sedikit memberi gambaran kepada mereka. Jadi bagaimana seorang Kak Rio ini yang atlet latihan hanya di sekedar gelora serama seperti itu Kak Rio ya. Terus jadi atlet elit luar biasa. Rekor nasionalnya belum terpecahkan nih sama orang lain. Masih Kak Rio yang pegang Kak Rio. Catatan waktu terakhir berapa Kak Rio? Oke, luar biasa. Ya, atas nama Kak Rio sendiri belum terpecahkan Kak Rio ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rio. Applause sekali lagi buat Kak Rio. Oke, silakan melanjutkan tugas Kak Rio. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam buat keluarga. Oke, assalamualaikum. Oke. Ya, ini beliau benar-benar asli lahat. Ya, gambar Mbak Lisa. Tadi Mbak Lisa juga kalau mau, kebetulan beberapa hari yang lalu Pak sosialisasi dengan pihak SONS tempat Kak Rio sekolah dulu, ya menerima atlet dari kabupaten, tapi dengan catatan bukan juara di kabupaten. Kamu harus sampai ke tingkat Pokda yang atlet-atlet ya, siapapun kalian itu juga pencak silat Aisyah. Iya, ya berusaha untuk jadi atlet kabupaten yang tampil di provinsi. Kalau juara 1 masuk SONS secara gratis sekolah olahraga. Kalau kan sekarang kelas 9 akan diterima di SMA. Kalau mau, tapi kalau bisa sih mau. Ya, karena di situ difasilitasi dengan lengkap. Ya, yang punya prestasi olahraga. Mungkin itu dari Pak, ya kita sudah dapat motivasi tadi. Mudah-mudahan tergerak, ya mau jadi apapun kalian, sukailah bidang itu. Ya, sukai bidang itu, senangi, diselami. Oh, apakah saya nanti jadinya apakah jadi atlet, apakah jadi Korea, Mbak Melisa juga ya kemarin harus juara juga ya. Oke, ya yang lain itu untuk menimbulkan menambah motivasinya. Ya, jadi jangan hanya diam, kalian harus bergerak dan bergerak, move dan move. Oke, terima kasih. Itu saja dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma. Hatim salam.